Jokowi. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina dilihat. Nah, apa dampaknya pada Indonesia? Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu-perlu seperti itu. Kadang-kadang saya kepengen ngelus-ngelus dada ya. Karena apa? Pada saat lalu itu dari World Bank bahkan merilis setidaknya ada kenaikan jumlah kemiskinan di Indonesia. Dan bahkan dari data World Bank ini bahkan naik tajam mencapai 68,25%. Atau bila dikonversi dengan jumlah penduduk di Indonesia itu naik tajam hingga 198 juta jiwa. Nah, kemiskinan naik tajam. Ya, itu sangat relevan sekali kalau menurut saya ya dengan pemberitaan di awal tahun 2025 di mana banyak PHK, inflasi, daya beli rendah itu memang terbukti sekali dari keluhan-keluhan dari para pengusaha UMKM dan lain sebagainya. Itu juga mengatakan hal demikian. Daya beli menurun. Nah, menurut saya dari indikator-indikator tersebut sangat relevan sekali. Tetapi kenapa pemerintah itu setidaknya membuat lapangan pekerjaan atau setidaknya membuat program-program atau kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa membuat angka kemiskinan itu turun. Tetapi malah yang cukup mengejutkan yaitu dari Pak Luhut, standar kemiskinan RI akan direvisi. Nah, ini kan juga sangat lucu sekali. Enak sekali ya jadi pejabat di negeri ini ya. Misalkan kalau ada kenaikan angka kemiskinan, tiba-tiba akan direvisi. Terkait revisi, saya jadi ingat ya pada saat lalu ketika usia cawapres minimal 40 tahun dan Gibran akan dimajukan sebagai cawapres dan tidak cukup usia, ya direvisi aturan di MK. Ini kan sangat wow sekali. Sangat enak sekali jadi pejabat-pejabat di negeri ini ya. Kalau tidak sesuai terkait apa yang disampaikan atau data-data yang disampaikan oleh World Bank, tiba-tiba akan direvisi kemiskinan di Republik Indonesia, tinggal menunggu persetujuan Pak Prabowo Subianto. Ini kan sangat lucu sekali. Sangat lucu. Seharusnya sebagai pejabat yang digaji oleh rakyat seharusnya harus menemukan setidaknya formula-formula khusus untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengurangi angka kemiskinan. Seharusnya seperti itu, bukan malah direvisi. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Kang Manto. Sebenarnya ini negara apa sih? Iya. Kadang-kadang saya juga heran sekali ya. Sangat enaknya ngomong ketika World Bank mengeluarkan data kemiskinan di Indonesia naik, Pak Luhut malah standar kemiskinan RI akan direvisi dan kemungkinan visinya ini angka kemiskinan sampai turun, kurang lebih seperti itu. Ini sangat wow sekali. Dari sini dikomentari oleh Kongros, negara semau gue. Miskinnya nunggu kabar bapak mbuh lah mumet. Bukan negara loh Kang. Ini sebuah perusahaan yang dimiliki oleh segelintir orang tajir. Lah karyawannya ratusan juta. Negara NATO no action talk. Bank Dunia buat standar baru kemiskinan RI tembus 194 juta. Padahal juga tidak di Indonesia saja, semuanya juga mengikuti World Bank di sini ya. Ya, tetapi memang kita tidak tahu lagi lah. Kita juga rakyat biasa, hanya bisa mengkritik, memberikan pemikiran. Kalau didengar syukur, kalau tidak ya memang sudah terbiasa lah masyarakat tidak didengar ya. Mbak nilai rata-rata kelas sekolahan, standarnya asal masih diberi nyawa berarti kaya. Ya betul, saya sangat lucu sekali. Seperti halnya standar kelulusan. Kalau kita hitung-hitung itu tidak ada standar kelulusan yang pasti. Apalagi kalau kita lihat dari Papua, dari Aceh,
itu pastinya akan sangat berbeda sekali dengan Pulau Jawa. Kalau misalkan distandarkan misalkan seperti di Pulau Jawa, itu juga sangat tidak bisa sekali, sangat tidak bisa. Tetapi kan standar kelulusan memang ada standarnya. Tidak semua daerah itu memutuskan standarnya masing-masing. Pastinya standar kelulusan itu juga mengikuti standar nasional. Ya seperti halnya di sini. Sama kalau menurut saya, mengikuti standar World Bank. World Bank itu pastinya juga mempunyai standar-standar tersendiri bagi negara-negara tersendiri. Menurut saya seperti itu. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, Bank Dunia 68,3% penduduk RI kategori miskin setara 194,7 juta jiwa. Bank Dunia atau World Bank telah menaikkan garis kemiskinan dunia mempertimbangkan adopsi ukuran purchasing power parity atau paritas daya beli baru, yakni 2021 PPP dari sebelumnya 2017 PP. Implikasinya tingkat kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia ikut naik. Dalam dokumen bertajuk June 2025 Update to Poverty and Inequality Platform, Bank Dunia merevisi ke atas 3 lini garis kemiskinan setelah mengadopsi yang telah dipublikasikan Bank Dunia dalam The International Comparison Program edisi Mei 2025. Itu sendiri merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini di pasar keuangan, melainkan paritas daya beli setara dengan 5.993 berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik BPS. Penerapan PPP tahun 2021 juga menyeratkan revisi terhadap garis kemiskinan global. Dikutip dari dokumen pembaruan Poverty edisi Juni, 3 garis kemiskinan global yang telah direvisi Bank Dunia mempertimbangkan ya seperti itulah bla 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 bla. Sementara itu untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah dari 3,65 dolar menjadi 4,20 dolar dan ukuran untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia di dalamnya dari semula sebesar 6,85 dolar menjadi 8,30 dolar. Ya menurut saya cukup masuk akal sekali. Memang pendapatan rata-rata itu ya 8 dolar ya. Ya tapi kita tidak tahu lagi lah. Yang jelas ini sangat wow sekali, dan bahkan pada saat lalu juga Pak Luhut Binsar Panjaitan juga mengakui lah RI banjir PHK. Sebut bakal ada 67.000 lowongan kerja baru. Pada saat lalu PHK-nya juga sangat banyak sekali ya, terbukti pada saat yang lalu acara itu bahkan rame di acara job fair ya. Bahkan konon katanya lowongan hanya tersedia 2.000 tetapi jumlah pelamarnya itu mencapai 25.000. Dan bahkan Pak JK pada saat lalu juga mengatakan ya, membutuhkan insinyur yang hanya 20 saja, 20 orang. Yang melamar itu mencapai 23.000. Bayangkan, berarti memang di Indonesia itu sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya seperti apa yang dijanjikan Gibran pada saat lalu. Nah yang cukup lucunya Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika ada pertanyaan dari wartawan terkait ijazah Pak Jokowi dan bahkan juga skripsi Pak Jokowi, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan menurut saya sangat mengejutkan sekali. Jokowi sekarang skripsi, gimana ini opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini, itu kan yang juga kita harus cermati dengan baik. Juga dengan Cina dilihat, nah apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu seperti itu. Nah bahkan juga Pak Luhut ogah ya mengomentari terkait ijazah atau skripsi dari Pak Jokowi. Aduh, kemungkinan sangat malu sekali ya berkomentar terkait ijazah dan skripsi. Menurut saya sangat receh sekali. Menurut saya sangat receh, dan Pak Jokowi itu malah memperpanjang, malah melaporkan lah terkait Roy Suryo, Rismond, dan itu juga akan memperpanjang terkait isu ijazah ini. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.